Cloning dalam konsep Buddhis, selama dia bisa menjadi makhluk, ya berarti memang karmanya mendukung, karena ada kesadaran penerus yang akhirnya menghidupi kondisi fisik yang sudah disiapkan. Tetapi yang paling penting jangan menyalahgunakan. Misalnya apa? Di-cloning supaya si A di-cloning supaya si A kalau sakit dia punya cadangan spare part. Jadi ginjalnya kan persis ya, mempunyai kesamaan 100%. Berarti langsung dipindah. Wah, aku sakit ginjal ini, ginjalku udah rusak. Oke, di cloning. Nanti cloningnya ini diambil, tempelkan sini. Nah, ini yang tidak bermoral adalah ini, menganggap manusia sebagai persediaan spare part. Kemudian jantung, wah cloning jantung kan belum transplantasi jantung kan belum, rasanya belum ada atau belum banyak terjadi karena sulit sekali. Nah sekarang kalau dengan cloning ini ketemu jantung yang sama, plek, pas. Kalau perlu nanti di masa depan otak diganti. Lah yang cloningnya ini otaknya diganti apa? Busa, foam apa? Nah mentalitas seperti ini yang harus diperbaiki. Masalah cloning tidak bisa dicegah, karena itu kemajuan zaman, itu adalah cara manusia dengan bebas berpikir. Tapi yang penting tujuan agama adalah bukan menghalangi kemajuan ilmu pengetahuan. Agama adalah untuk membekali kemoralan sehingga pengetahuan itu tidak disalahgunakan. Ya, jadi Anda dari sudut pandangan Buddhis, Anda mengatakan itu, bahwa masalah teknologi agama tidak bisa melarang. Mau apa saja mereka terserah. Tapi kemoralan ini adalah tugas agama. Sama dengan nonton televisi. Nonton televisi itu bisa disebut baik, bisa disebut tidak baik. Coba nonton Tom and Jerry, baik atau jelek? Hah? Baik atau jelek? Baik kan? Senang nonton Tom and Jerry atau film porno? Dua-dua. Maksudnya untuk anak Anda. Untuk anak Anda nonton Tom and Jerry atau film porno? Tom and Jerry. Tapi Tom and Jerry itu isinya juga parah loh. Gebuk-gebukan, pembalasan dendam yang tidak pernah ada habisnya. Nah, kita tidak bisa melarang itu. Kemudian film porno. Ini kemarin tertangkap di beberapa tempat. CD Power Ranger isinya ada power-poweran yang lain. Ya kan? Lah, kita sulit melarang yang demikian. Cuman kita bisa memberikan bekal moral, moralitas, sehingga akhirnya mereka tidak menyalahgunakan kesempatan untuk melakukan hal-hal yang di luar kemampuannya. Jadi kalau sekarang misalnya Tom and Jerry, wah lucu sekali gebuk-gebukan, tapi Anda harus memberikan nasihat. Itu loh nak, kalau pukul-pukulan terus itu tidak akan pernah selesai. Kebencian tidak akan pernah berakhir dengan kebencian. Kebencian hanya akan berakhir dengan cinta kasih. Anda bisa menjelaskan tentang kemoralan dari nonton film Tom and Jerry. Film porno kadang-kadang Anda juga bingung. Wah ini bagaimana, anak kok sudah terlanjur nonton film porno? Kita katakan nak, film itu adalah sebetulnya hal yang biasa, cuman biasa untuk umur-umur tertentu. Jadi apa yang dikatakan porno itu sebetulnya bagi orang dewasa kan bukan porno toh, hal yang biasa. Nah tapi bagi kamu itu belum saatnya nak. Nah ini kita kasih nasihat, sehingga ketika anak melihat lagi film yang sama, oh iki aku atau saya belum saatnya, klek diganti. Nah ini moralitas yang kita tekankan, ya. Jadi kita jangan menyoroti, oh kalau agama Buddha begini, cloning apa, lalu menyalahkan pihak yang lain, jangan.
Kita hanya memberi batasan masing-masing tugas kita itu. Dan agama tugasnya adalah membina moralitasnya, bukan menghalang-halangi cara berpikir kemajuan teknologi. Ya. Ya, tadi silakan. Pertanyaan tertulis Bante, ada 5 penanya. Saya rangkum saja Bante. Apakah berbuat baik itu ada ukurannya? Karena ada orang yang salah tangkap dengan perbuatan saya. Jadi hal ini membuat saya berantem. Apakah ini berhubungan dengan masalah karma buruk saya yang sedang bekerja? Demikian. Apakah perbuatan baik itu ada ukurannya? Karena sekarang kita selalu diajarkan berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik. Tapi endingnya saya berbuat baik kok malah dicurigai. Saya bantu dia malah dikatakan mesti ada maunya. Saya tidak bantu katanya sombong, bantu dikatain ada maunya. Gimana ini? Nah, dalam konsep Buddhis, perbuatan baik itu ada beberapa ukuran. Ukuran yang pertama, perbuatan kalau dilakukan tidak menimbulkan penyesalan. Saudara-saudara, kalau Anda marah-marah dengan pasangan hidup, nyesel atau puas? Puas. Sudah memarahi pasangan hidup, puas. Puas. Kejem sekali. Berarti lega, rasain loh, rasakan nih kekuatanku, rasakan nih kekuasaanku. Saya bukan hanya marah sama kamu, kalau perlu tak kaploki kamu. Kejem sekali. Pernah nggak Anda marah tapi kemudian nyesel? Pernah nggak? Pernah? Pernah? Enggak? Enggak pernah? Pernah kan enggak? Enggak sama-sama jawabannya. Pernah kan enggak? Pernah. Kalau tadi keterangan pertama, perbuatan baik tidak menimbulkan penyesalan. Jadi marah baik atau jelek? Bukan perbuatan baik toh? Nah, nomor 1, perbuatan baik tidak menimbulkan penyesalan. Nomor 2, perbuatan baik memberikan kebahagiaan untuk yang menerima perbuatan itu. Coba Anda melihat, misalnya di sini sudah ada yang sering melepas makhluk lele, misalnya sudah ada? Ada enggak? Ada. Pernah Anda perhatikan kalau lele dilepas di penggorengan? Belum. Oh, Anda melepasnya di penggorengan ya? Di mana? Di sungai. Pernah Anda lihat lele waktu di sungai, waktu begitu Anda lepas, apa yang mereka kerjakan? Hah? Balik. Lele itu akan muter balik, lihat Anda sejenak, kemudian baru pergi. Itu di mana-mana ya begitu. Kura-kura juga begitu, penyu juga begitu. Binatang-binatang itu begitu dilepas, dia lihat dan dia pergi. Mereka mengungkapkan kebahagiaannya dengan cara itu. Ketika Anda melihat orang sakit, kemudian Anda menolong, Anda happy menolong orang sakit. Yang sakit happy nggak Anda tolong? Happy toh? Itu juga perbuatan baik. Berarti menolong adalah perbuatan baik. Marah, mungkin yang tadi ngomong puas itu, wah puas saya. Ya untuk Anda puas, happy. Yang dimarahi,